Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, silakan dulu. Baik, apakah semuanya hadir? Hadir, Oke. Untuk itu kita akan masuk ke materi kita, yaitu namanya coding dan kecerdasan artifisial. Jadi materi kita saat ini adalah berpikir komputasi dalam penggunaan data. Tujuan pembelajaran kita artinya kalian mampu mengumpulkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Kemudian kalian mampu menerapkan konsep dan komponen berpikir komputasional dalam konteks coding dan kecerdasan artifisial. Ya, sebagai di sini judul kita adalah berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Ya, berpikir komputasional merupakan cara memecahkan masalah secara logis dan sistematis, sangat relevan dalam pengelolaan data. Kemudian data science atau sains, kemudian dan kecerdasan artifisial ini mengasah dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma untuk solusi yang efisien. Kemudian karakteristik berpikir komputasional yaitu berpikir menggunakan pola dasar. Ya, kemarin memang kita nggak bahas ini. Berpikir komputasional mengutamakan pemahaman mendasar daripada sekedar menghafal. Ketika seseorang memahami konsep secara mendalam, ia lebih mudah menemukan solusi dan mengembangkan ide baru. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan hafalan, pemahaman bisa cepat hilang sehingga menyulitkan penyelesaian masalah. Jadi misalnya kita dalam kehidupan, dalam proses belajar mengajar, ini biasanya masuk ke pelajaran matematika. Kenapa saya katakan ini berpikir menggunakan pola dasar? Jadi dalam sebuah pelajaran matematika untuk mengerjakan soal, ya pastilah kita tahu yang pertama dasarnya atau paling utama rumusnya. Kemudian langkah-langkah menyelesaikan. Makanya di sana dikatakan bahwa berpikir komputasional mengutamakan pemahaman mendasar daripada sekedar menghafal. Kalau matematika tidak bisa dihafal, tetapi harus ingat itu dia. Sudah pasti menggunakan pola dasar. Kemudian yang kedua, fokus pada ide. Dalam berpikir komputasional, ide dan konsep lebih penting daripada hasil konkret. Menggunakan gagasan komputasional untuk memecahkan masalah dengan mengelola kegiatan sehari-hari dapat meningkatkan kemampuan dalam menemukan solusi efektif dan bermanfaat dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, penggabungan antara teknik dan ilmu matematika. Berpikir komputasional menggabungkan teknik, antara teknik dengan matematika. Kemampuan untuk menyatukan kedua aspek ini membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas yang melibatkan pemikiran matematis dan teknis, seperti dalam bidang teknik atau arsitektur. Ya, arsitektur berarti sudah pakai membuat bangunan atau gambar bangunan. Kemudian penerapannya yang kompresif. Berpikir komputasional bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai situasi, baik di sekolah, rumah, maupun tempat kerja. Mengintegrasi konsep ini dalam kegiatan sehari-hari dapat membantu memecahkan masalah dengan lebih efektif. Oke, tujuan daripada berpikir komputasional. Oke, sama-sama kita baca. Nomor 1, ayo, 1, 2, 3. Berpikir komputasional dalam menerapkan masalah secara fleksibel. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Memecahkan masalah dengan sistematis. Berpikir komputasional membantu dalam
memecahkan masalah dengan sistematis. Di sana berpikir komputasional membantu dalam memecahkan masalah secara terstruktur. Artinya, sebagai contoh kalian memasak nasi goreng, ya kan? Memasak nasi goreng berarti kita susun dulu secara terstruktur. Artinya, mulai dari pembuatan bumbu. Ya, apa bumbu yang disediakan? Misalnya bawang merah, bawang putih, tambah lagi dengan cabenya, masuk lagi kecap manis dan yang lain. Kemudian bagaimana caranya kita susun dulu langkah-langkah pembuatannya. Ya, jadi itulah mengelola menjadi terstruktur. Kemudian kalau misalnya dalam bahasa Indonesia membuat suatu narasi atau karangan, atau bisa juga dikatakan dibuat dalam suatu cerita. Berarti ada dulu tokoh, kemudian alurnya, baru tempatnya. Begitulah kita dalam memecahkan masalah dengan sistematis. Atau dalam matematika, ya, berkaitan dengan pelajaran yang lain. Kalau matematika berarti kita harus pahami rumus, langkah demi langkahnya, ya, baru kita dapat hasil akhirnya. Kemudian yang kedua, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Kita harus membuat keputusan berdasarkan data, jangan data siap. Ya. Kemudian mengidentifikasi pola, berarti kita harus memahami susunannya. Oke, yang ketiga, sama-sama meningkatkan kreativitas dalam solusi. 1, 2, 3 ya. Meningkatkan kreativitas dalam solusi. Berpikir konvensional dalam melakukan, tapi juga dalam melakukan strategi. Jadi kalau misalnya dalam suatu masalah, ya seperti dalam contoh dalam matematika, boleh kita mengerjakan satu soal dengan cara yang berbeda. Jadi itu artinya kita menemukan ide yang baru. Ya. Kemudian yang keempat, 1, 2, 3 ya, mengoptimalkan proses dan sistem. Sebagai contoh mengoptimalkan proses dan sistem. Dari gampangnya, ya, lebih gampangnya kamu datang dari rumah ke sekolah. Berarti yang pertama kamu lihat dulu kondisi dari satpam, ya kan? Kemudian ada guru piket, berarti salami guru piketnya, baru masuk ke kelas. Begitu juga dengan pulang, ya, masuk ke kelas setelah belajar dari kelas. Dalam kemudian pulang, balik lagi dijemput orang tua, berarti satpam harus tahu, berarti satpam juga kita harus bervisi. Berarti prosesnya ada inputnya, ada proses, ada outputnya. Ya, kalau di komputer berarti ada input, proses dan output. Masuk, diproses, baru ada hasil. Ya, itulah yang dimaksud dengan mengelola mengoptimalkan proses dalam sistem. Kemudian mempersiapkan untuk era digital dengan memahami konsep-konsep komputasional, individu lebih siap, ya, untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan memahami teknologi dengan baik, ya. Kalau di sini kamu harus pandai-pandai menggunakan teknologi. Kamu harus berpikir komputasional untuk pandai-pandai menggunakan teknologi. Kemudian yang 6, mendukung pembelajaran dan pengembangan. Jadi berpikir komputasional ini
kamu harus berpikir untuk mengembangkan, ya, bagaimana kamu menggunakan AI, ya, atau menggunakan yang terbaru saat ini teknologi dalam proses pembelajaran. Jangan pula nanti kau buat apa segala macamnya hanya untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk pembelajaran kau lupakan. Ya, jadi berpikir komputasional mendukung pembelajaran dengan memberikan alat dan teknik untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Membantu dalam mengembangkan keterampilan baru dan memecahkan masalah secara yang kompleks. Jadi kalau misalnya ada PR, berarti bisa kami gunakan AI. Ya, tetapi jangan lupa caranya. Ya, yang paham dulu kembali ke awal tadi polanya. Ini ada semua menggunakan kalau misalnya matematika langsung dibuat semuanya ditulis, ya kan? Ditulis. Jadi nggak dilihat. Oh, udah dipelajari, nggak ikuti rumus-rumus yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi yang terjadi apa? Apalagi seperti bapak langsung ini deh, ini sudah ketahuan, ya. Tapi nggak ada nilainya. Cara kau itu semuanya, tetapi kalau nggak kau ikuti konsep yang seperti kita sampaikan tadi, nggak ada gunanya. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Meningkatkan kemampuan kolaborasi dalam kasus berpikir rasional ini membantu dalam bekerja sama secara efektif dan memanfaatkan waktu. Iya, kalau kita di sini, ya, sebagai tujuan daripada berpikir komputasional juga meningkatkan kemampuan kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Yang membuat suatu kerjasama dengan menggabungkan pemikiran daripada masing-masing sehingga mengambil satu kesimpulan, dan itulah hasilnya, itulah kolaborasi. Bisa juga katakan dari yang satu menyampaikan narasinya, yang satu menghitung, begitu. Jadi itulah yang disebut kolaborasi. Oke, kita lanjut. 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah seperti kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya dalam satu buah bus, ya, masih ingat? Dalam satu buah bus kita pulang kata yang paling depan adalah, yang paling kedua tuh lurus. Kemudian yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition, identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam masalah untuk solusi yang efisien. Itulah dari mengelola polanya. Oh, siapa yang misalnya turun di G atau di Ocean. Kemudian yang paling dekat di mana? Di Parapat atau Sian. Disusunlah dia. Itulah disebut pengenalan pola. Padahal wacananya ada 3 paragraf, ya, ada 3 paragraf. Mana yang paling penting? Itulah kita apa bumbunya, kemudian langkah-langkahnya kita masak dulu nasi, ya kan? Nah, udah masak nasinya, dikeluarkan, didinginkan, ya, disusun langkahnya semuanya. Ya, sebelum kita membuat nasi gorengnya. Nah, setelah kita susun langkahnya, baru ke prakteknya. Dekomposisi, mencuci pakaian, misalnya pakaian berdasarkan warna, mencuci, menjemur, itu disebut juga. Kemudian abstraksi atau algoritma, ada 2. Jadi memecahkan soal matematika dan algoritma. Oke, selanjutnya kita lihat video, ya. Kita lihat videonya untuk yang kembali ke sini supaya kita lebih paham. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Ada efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional, ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya.
Misalnya, gurumu akan dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, cover kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Itu Bapak kembalikan dulu satu ini sama seperti yang kemarin ya, kamu buat langkah-langkahnya ya, cara menggambar dari gambarnya kelompok 3. Oke ya, dari gambar ini kau buat langkah-langkahnya di kertas HVS yang kosong. Sudah, kamu buat langkah-langkahnya, baru nanti kita oper ke kelompok yang lain supaya digambar lagi. Oke, paham? Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, ini saya verifikasi kelompok. Tunggu ya Bapak dari Bapak ya. Oke. Silakan diskusi ya. Guys, yang bersedia presentasi silakan nanti gantian dulu. Lagi teman-teman. Oke. Kedua, boleh gambar tambah, tanda tambah. Oke. Jadi 5 katanya, jadi 5. 5. Ayo, 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 jangan malu-malu. Segi 5 gambarnya sedikit. Ini gambarnya apa? Kita saksikan, maka silakan dulu finish ya. Ya, memang gambarnya memang gimana gitu ya kan? Tanda tambahnya. Iya. Kemudian tanda tambah hilang. Ya. Oke. Yang ini udah tadi. Oke. Kita saksikan hasilnya sudah pas. Sudah. Apa yang kurang? Segi 3 ya, syaratnya ya sama ukurannya ini 2, 4, 6, 8 ada tidak? Tes web ya, tes web AI sama menggunakan ChatGPT. Dari refleksi kita hari ini
Saya ajukan dulu pertanyaan. Yang pertama, apakah ada sesuatu? Nah, kelompok 4. Silakan. Apakah ada sesuatu yang menarik selama pembelajaran kita hari ini? Jawabannya ya. Coba berikan tanggapannya. Apa yang menarik? Karena kita bisa mempelajari atau berpikir komputasional dengan cara menggambar dengan dari yang dibuat langkah-langkah yang berbeda. Oke, baik. Ya. Jadi oke. Ada yang lain? Oke, silakan dulu. Ya, ayo. Kami dapat atau gampang memahami dari penjelasan yang Bapak berikan, kemudian berlaku tegas dalam menjalankan pembelajaran hari ini. Oke. Kami sudah bisa mendapatkan algoritma dalam perhitungan saja. Tadi yang telah menentukan proses dari kita tuh menggunakan algoritma itu dengan cara ini, terus itu dan dengan cara pemakaian dan kami bisa meningkatkan jumlah lebih dari 1. Berarti doa kita untuk menutup video. Ibu kota Periangan, halo, Bandung, mari bergaul kembali. Semangat terus berjalan. Kalau kami terus berjalan, kami sukses belajar. Siap. Siap. Tinggal pada Bapak Bro. Oke, selamat pagi, silakan.